Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana komputer itu bekerja dan secara top level view itu seperti apa. Jadi ketika kita bicara terkait dengan computer systems, kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh komputer itu kebanyakan berbasis pada von Neumann arsitektur. Nah, von Neumann arsitektur ini adalah sebuah arsitektur di mana meletakkan lokasi data dan instruction itu di dalam area memori yang kedua-duanya bisa di write dan di read, jadi tidak dedicated. Nah, lalu yang menarik adalah sebenarnya kedua benda itu, jadi konten dari memori itu addressable ya, dan mereka juga tidak perlu memori itu dialokasikan bahwa ini untuk data, ini untuk instructions, atau datanya tipe ini dan kawan-kawan. Enggak. Jadi tipe itu di dalam memori itu sudah tidak ada. Jadi interpretasi itu diletakkan semuanya ada di layer software. Lalu yang ketiga ya dari von Neumann arsitektur itu adalah kita bicara terkait dengan eksekusinya adalah dilakukan secara sequential order. Jadi dari address memori yang kecil terus turun ke bawah ke yang paling besar sampai ada implicit control flow break, jadi jump atau go back dan kawan-kawan. Nah, ide seperti ini menarik karena sebenarnya membuat yang namanya sebuah permasalahan yang dulunya adalah harus di hardwire programming istilahnya, Anda menyelesaikannya adalah dengan cara software. Jadi kalau dulu kita punya sebuah permasalahan gitu ya, yang harus dibuatkan sequential logic seperti ini. Nah, lalu di kemudian hari kita akhirnya bilang bagaimana kalau kita punya hanya sekedar general purpose computing dan permasalahan yang kita selesaikan itu kita selesaikan di daerah software ini. Sehingga kalau kita sekarang punya either circuit berubah menjadi division circuit atau ada loop dan kawan-kawan, yang berubah hanya instruction peer-nya saja. Oke, tidak lalu perlu ada perubahan mesin yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah, tipe masalah yang lebih baru. Ketika kita bicara terkait dengan bagaimana sebuah komputer, nah sekarang kita punya sebuah komponen baru yang kita sebut adalah sebagai software. Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena akhirnya problem masalah sequence dari executions dari mesin itu dikendalikan oleh sebuah layer yaitu software, dan ini bisa diubah tanpa harus melakukan perubahan yang signifikan atau malah tidak perlu dilakukan. Nah, tentang komponen di dalam sebuah komputer kemarin kita sudah bahas ada 3 hal ya di sini. Kalau di kemarin kita bicara CPU, memori sama I/O. Di sini I/O-nya bisa jadi I/O itu berupa I/O components ya, atau malah input components. Nah, memori di dalam sini masih bisa dianggap sebagai ya itu bagian dari processing unit lah ya. Nah, berikutnya kita bicara terkait dengan hierarchical memory di sini, di mana memori itu ada yang di dalam prosesor, ada yang di luar tapi di dalam motherboard malah di eksternal. Jadi di von Neumann arsitektur dia menyatakan bahwa yang namanya memori itu bergantung dari kebutuhan dan kecepatan sebenarnya, dan di arsitektur dari von Neumann itu hanya ada satu memori. Oke. Nah, lalu di belakangan kita akan mempunyai hierarki memori seperti itu. Nah, contohnya adalah register memory. Nah, ini memori yang ada di dalam prosesor. Nah, ini kita bicaranya adalah memori yang benar-benar pertama adalah memory address untuk registers ya. Ini di sini adalah yang harus dibaca nextnya seperti apa. Lalu memory buffer registers. Nah, ini kalau bicara tentang apa yang harus ditulis ya ke dalam memori, dalam artian di memori RAM, di dynamic RAM itu adanya di sini. I/O address registers itu sebenarnya adalah registers ya, menentukan sebenarnya addressing dari sebuah I/O devices. Kalau I/O buffer registers itu adalah sebenarnya register yang digunakan untuk nge-exchange data antara I/O devices, I/O modul dengan prosesor. Nah, ini yang kita bicara. Nah, yang menarik adalah semua data yang akan dioperasikan di dalam sebuah CPU itu harus di-load dulu ke dalam sebuah register yang kemudian baru bisa dilakukan eksekusinya oleh sebuah CPU ya, execution unit di dalam sini. Lalu ada yang namanya instruction registers, yaitu nanti untuk menentukan instruction yang aktif di dalam memori itu yang mana. Lalu ada program counter yang menentukan sebenarnya next execution cycles itu adalah instruction yang mana di dalam sebuah memori. Hypothetically, kita akan punya sebuah address memori dari 0 sampai N ya, dari nomor terkecil sampai nomor terbesar, di mana bagian di atas itu adalah isinya program, yang nanti di bagian di bawah itu adalah data.
Tapi sebenarnya di von Neumann tidak harus bentuknya adalah kontigu. Oke, kalau kita bicara di modern operating systems, itu bisa saja komputer Anda atau memori Anda dicang kecil-kecil karena akan dilakukan yang namanya multithreading, multi-core processing, sehingga masing-masing akan punya segmen aplikasi Word gitu ya. Ini ada instructionnya, ada datanya. PowerPoint ada seperti itu, OBS, and so on and so forth, seperti itu. Pada dasarnya sebuah program counter, kemarin saya mengilustrasikan ada sebuah cycle yang perlu dilakukan, yaitu pertama adalah ada literatur yang menyebutnya 4, ada di dalam di stalling dia akan membedikan saat ini adalah hanya ada 2, adalah fetch lalu execute. Jadi ada beberapa literatur, ada fetch, decode, execute, store, itu lebih detail. Tapi fetch itu adalah mengambil instruksi naruh ke dalam memori, execute itu adalah menginterpretasi dan melakukan eksekusi dari instruksi itu seperti apa. Nah, ketika kita bicara fetch next instructions, execute the instruction, itu ada fetch cycle. Jadi seberapa lama dia untuk melakukan satu fetching dari data, dan execute. Nah, itu banyak macam-macam. Ya, nanti di model yang hypothetical machine ini adalah kita mengasumsikan bahwa semua instruction set itu akan selesai dalam satu instruction cycle ya. Tapi in reality bisa banyak, oke. Store kalau ke disk itu berapa, ke RAM berapa, kalau melakukan adding itu berapa, seperti itu. Jadi instructionnya ada yang selesai dalam 1 clock, ada yang 2 clock, ada yang sampai 8 clock, and so on and so forth. Itu ya. Jadi yang disebut dengan ini fetch cycle itu adalah instruction cycle ya. Ya, bagaimana nge-fetch dari memori itu sampai ke register siap untuk dieksekusi. Lalu ketika kita bicara actions yang biasanya dilakukan adalah bisa dianggap sebagai 4 actions sebagai berikut. Yaitu pertama adalah processor to memory, ini communications ini, atau processor to I/O. Jadi itu adalah data yang ada di disk. Oke, contohnya kita dalam ilustrasi Hello World tadi ya, itu kan data ada di disk program itu yang akan dieksekusi oleh sebuah prosesor. Nah, ini processor to I/O actions, jadi dia di fetching dari I/O, tentunya akan melewati memori, register, dan sebagainya, tapi itu dianggapnya seperti itu. Dan yang kedua adalah data processing, yang dua terakhir adalah ya di mana sebenarnya melakukan kalkulasi dari nilai. Kalau kita mau melakukan adding, nah itu sebenarnya data processing. Dan yang terakhir control, yaitu actions untuk melakukan jumping. By default komputer itu akan melakukan eksekusi dari next instructions, tapi terkadang dia harus kayak if gitu ya. Maka kalau if, dia akan melakukan next instructions, else dia akan jumping satu blok itu loncat ke address memory. Nah, itu control flow yang dia harus lakukan. Nah, lalu ini contohnya hypothetical machines. Jadi di contoh senario ini kita akan punya bayangan punya machines yang memory gate-nya adalah hanya 16 bit. Memory word-nya adalah 16 bit. Oke, tidak seperti komputer sekarang yang 64 bit tapi hanya 16 bit. Oke, akan saya bahas setelah yang berikutnya.